Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Irhamullah dan pada pagi hari ini saya akan memaparkan suatu materi mengenai matematika, rumus matematika CEO. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak manajemen PT Teknologi Kode Indonesia atau TILEB yang telah memperkenankan saya untuk memberikan presentasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya paparkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil faedah yang saya berikan. Amin. Rumus matematika CEO. Mungkin kita bisa lihat di sini ada rumus, namun pada intinya bukan rumus matematika biasanya ya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu CEO. CEO itu adalah Search Engine Optimizing. Jadi bagaimana kita mengoptimasi sebuah website kita agar bisa dicintai oleh search engine. Contohnya adalah Google, Bing, dan mungkin ada yang tahu lainnya? Yahoo. Oke. Nah, oke. Jadi kita mencari tahu dan mengoptimasi website kita agar bisa dicintai oleh search engine, dan otomatis website kita paling banyak dikunjungi ya. Jadi banyak sih cara agar website kita banyak dikunjungi oleh user, oleh orang-orang pihak lain gitu. Mungkin kita masang iklan di Facebook atau masang iklan di Google AdWords, atau kita mungkin masang jebakan Batman di website manapun atau gimana. Itu banyak cara sebenarnya. Namun salah satu cara yang mungkin saat ini lagi populer yaitu adalah SEO atau Search Engine Optimizing ya. Dan di Indonesia yang paling banyak mengakses untuk search engine adalah Google. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana kita bisa menarik perhatian Google ya. Nah, Oke, saya langsung aja. Jadi di Google itu sebenarnya memiliki sistem ya, sistem atau SOP yang mungkin bagaimana sebuah website itu terpilih menjadi salah satu website yang berada di search engine mereka atau berada di halaman pertama search engine mereka ya. Itu yang diharapkan banyak pihak gitu. Jadi mereka ingin website mereka banyak yang mengunjungi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dari memasang iklan. Nah, dengan ini kita harus mengetahui alur kinerja dari Google itu sendiri. Alur kerjanya itu memiliki sistem algoritma. Algoritma Google sendiri muncul pada saat tahun-tahun 2009, benar. 2009. Sebelumnya itu masih sistem yang biasa-biasa saja. Kena sekitar itu ya Mas ya. Biasanya ada kafein dan lain-lain, itu sebenarnya ini aja sistem yang lain. Tapi kalau yang khusus untuk algoritma, di mana algoritma ini memilih mencacah website-website yang betul-betul bukan spam, betul-betul website yang bermanfaat, yang akan bermanfaat bagi orang banyak. Semakin bermanfaat website tersebut, semakin bagus search engine tersebut, maka orang-orang juga akan percaya dengan search engine seperti Google ya. Kenapa kita memakai Google? Karena ya mungkin apa yang kita inginkan, yang kita cari, menemukan website yang betul-betul sesuai. Ada banyak cara sebenarnya, banyak sistem atau alur yang dilakukan oleh Google sendiri. Namun ada beberapa hal sehingga kalau yang dulu pada tahun 2000-an ke bawah bagaimana ya, website asal-asal kita copy paste aja, atau bisa mirip mungkin website yang lain, kita buat cloningannya, mungkin website kita paling atas ya daripada website yang kita tiru gitu. Nah, jadi banyak orang yang jengkel gitu. Nah, akhirnya Google menciptakan sebuah algoritma. Salah satu algoritmanya adalah Google Panda. Gitu. Jadi Google Panda ini bukan kungfu gimana, tapi mungkin karena Google mencintai binatang ya, programmernya
developer mereka. Jadi mereka menyebut namanya adalah Google Panda, di mana kemungkinan konsepnya adalah kayak hitam dan putih, di mana panda mempunyai kungfu panda sendiri dengan memakai tendangannya sehingga menendang website spammer gitu ya, yang tidak sesuai dan memisahkan antara yin dan yang, antara hitam dan putih ya. Jadi mungkin menyingkirkan web spam dan Google yang website yang dicintai oleh Google akan ditaruh di sistem mereka. Nah, salah satu hal yang mungkin tidak disukai Google Panda, mungkin yang akan tersingkir oleh Google Panda adalah website yang copy paste gitu ya. Jadi misalnya sama persis dengan tulisan-tulisan yang ada di website dan lain-lain. Mungkin lebih lanjutnya untuk Google Panda bisa di search di Google. Nah, karena pembahasan kita lebih ke bagaimana kita code untuk CEO-nya, bukan pada sistem atau konsep-konsep dari algoritmanya ya. Jadi sebelum itu kita harus tahu juga apa algoritma dari Google Panda. Nah, setelah Google Panda, ternyata masih banyak orang yang memanipulasi bagaimana caranya bisa jadi website yang spammer juga tetap eksis dan bisa mengelabui yang namanya Panda ini. Akhirnya dibuatlah yang namanya Google Penguin. Nah, setelah Panda muncul, Penguin ada, dan bukan menggantikan, tapi mereka bareng-bareng berjalan. Gitu. Si Panda sama si Penguin bareng-bareng berjalan, mereka saling membantu gitu. Contohnya misalnya untuk Penguin sendiri, mereka skema linknya, mereka melihat skema linknya, terus keywordnya, apakah website ini terlalu dioptimasi, itu akan ditanya juga, ataukah link-link, ya artinya link lah, linknya mungkin terlalu banyak, mungkin banyak orang yang masang backlink ya. Kalau ingin tahu lebih jelas apa itu backlink, bisa cari lagi di Google, atau lebih lanjut tentang Penguin bisa cari di Google, banyak yang menjelaskan ya. Oke, kita akan masuk ke intinya adalah sini. Ya, think like a search engine. Ketika manusia melihat, pasti tampilannya begini, ada monyetnya. Tampilannya seperti ini. Ada tulisannya, ada headingnya, ada gambarnya. Itu yang kita lihat di desktop kita, di komputer kita, di laptop kita, tampilannya seperti itu. Namun mungkin untuk orang web designer atau gimana ya, tampilan harus ganteng-ganteng, cantik atau gimana tampilan websitenya gitu, indah dilihat. Tapi itu bagi manusia. Tapi bagaimana untuk engine seperti Google? Jangan sampai website Anda seperti ini, blank, putih, cuma tampilan apa? Blank stick terus apa gitu, kosong, monyetnya keluar, diusir. Gimana? Jadi jangan aplikasi ya. Kalau untuk manusia aja deh, untuk ini enggak. Yang penting manusia suka gitu. Enggak masalah. Tapi jangan salah, ada sebuah website yang indah banget, tapi yang ngunjungin pemiliknya sendiri. Kan rugi. Ngapain sebuah misalnya wajah ganteng seperti ini, ya, yang melihat hanya kamu, yang bilang ganteng cuma dirinya sendiri. Saya terbang, tak laku-laku dong. Nah, maksudnya, ngerti kan? Jadi bagaimana caranya manusia atau human melihat tampilan seperti ini, dan search engine melihatnya pun indah di mata mereka. Ya, saya mengerti sampai saat ini. Pakai meta description. Oke. Nah, di sini kita akan on page optimizing. Aduh, tulisan namanya ini ya, nggak terlalu jelas ya.
Nah, bagaimana kita mengoptimasi website kita di dalam web page-nya kita. Jadi bagaimana kita jadi tulisan dulu ya. Kita bahas tentang running shoes, sepatu lari ya? Sepatu lari, sepatunya yang lari. Nah, di sini kita akan bahas tentang titelnya ada running shoes, description ada running shoes, di isi materinya tentang running shoes. Itu lebih menjelaskan bahwa kita memberitahukan kepada Google bahwa ini page ini, halaman website ini adalah membahas tentang running shoes. Gitu ya. Kemudian important HTML element, HTML. Ya ini standar ya, semua orang pasti sebagian besar programmer maupun desainer itu pasti mengetahui important HTML elementnya. Itu title-nya, jangan sampai lupa. Tidak lebih dari 60-80 karakter. Keyword-nya penting berada di awal kalimat. Keyword penting ya. Masing-masing titel sebaiknya unik. Oke, gitu. Oke. Jadi setiap halaman mengikuti. Nah, bagaimana mungkin bagi rekan-rekan programmer membuat sistem website, misalnya ada website untuk halaman untuk blognya, itu kita bisa untuk halamannya bisa ngambil langsung dari titelnya. Ini. Kemudian meta description tag-nya itu menjelaskan metadata seperti itu tentang deskripsinya. Namun sebaiknya juga di dalam deskripsi itu ada juga kata kunci yang akan kita tembak. Seperti itu. Tidak lebih dari 150 karakter masing-masing deskripsi buat ini. Kenapa? Coba mungkin bisa kita lihat di Google. Di Google kita melakukan pencarian. Pasti judulnya itu kepotong, gitu kan? Gimana yang lainnya nggak terlalu diambil. Kemudian di deskripsinya pun sedikit. Nah, kalau kebanyakan juga itu nanti dianggap spam atau mereka nggak ngambil rugi gitu. Nah, image juga demikian. Misalnya, saya ngambil sebuah gambar, saya masukkan di sebuah website. Gambar tidak ada tulisan, tidak ada teks. Ya. Bicara diisi alnya. Bagaimana Google mengetahui bahwa ini gambar nyomет, gambar monyet, gitu. Ya kita memberitahukan, Mas Google, ini gambar monyet. Gambar nyomet, gitu kan? Itu memberitahukan ke mereka. Jadi mungkin ya buat foto-foto cewek cantik ya, terus kita bilangin ini monyet, Google percaya aja. Karena kita memberitahu mereka dan mereka percaya aja, kayak gitu. Kan sebenarnya real. Jadi caption itu penting. Text link, ya. Jadi ada yang berpikir bahwa teks itu nggak terlalu penting, tapi penting banget ini untuk backing. Jadi kita menuliskan HTML-nya, terus ada keyword insertnya. Kalau bisa ada, saya lupa juga tulis ininya, alt-nya. Ini keywordnya. Ini menjelaskan bahwa link ini adalah tentang ini, kayak gitu. Nah, no follow link. Saya akan jelaskan no follow link itu adalah link ini tidak di-crawl oleh Google. Kita memberitahukan Google bahwa tolong link ini tidak usah di-crawl, harus diambil. Seperti itu. Nah, ini penting karena dari Penguin kalau ngecek linknya kita, larinya ke misalnya contoh ke web kasino atau tentang apa atau gimana, ya mereka nendang kita. Terlalu banyak ininya. Jadi sebuah website itu yang paling bagus adalah di webnya itu sedikit link. Saya ngambil sumber dari ini, linknya dari ini. Tapi website itu yang banyak dibikin link. Misalnya di website ian.com, terus ada websitenya agil.com. Nah, si Agil nulis, wah saya suka banget websitenya ian.com, keren banget. Ada linknya gitu kan.
terus alam.com. Wah, saya suka banget ini website ini linknya ian.com. Setiap website kan merekomendasikan bahwa web ian.com itu linknya ini keren gitu. Keren. Kemudian image seperti ini ya, jangan lupa ada keywordnya. Best practice-nya itu adalah batas link per page 150. Jadi 150 link, jangan lebih banyak, nanti dibilangin wah web ini aja ini. Kemudian gunakan link follow untuk yang tidak diinginkan di follow oleh Google. Seperti ini untuk URL best practice-nya. Pertama HTTP-nya, subdomainnya, main domain gitu. Nah ini jadi misalnya contoh punya website. Jadi ada sebuah website yang dimana link website URL-nya itu kode-kode gitu, ID apa gitu, panjang gitu kan. Itu nggak bisa Google bingung ini website apa gitu. Tapi kita memberitahukan Google bahwa nama website kita misalnya ian.com, kategorinya apa, produk, subkategorinya apa, tas, nama tasnya apa, tas army, itu jelas banget, bukan kode nomor yang gimana gitu, aduh, ya ngerti mungkin? Berarti nggak pakai ID ya, biasanya pakai ID. Ya bisa aja sih itu, Cuman file terus ID-nya 5 gitu ya. Nah, itu saran saya jangan gitu. Apalagi website e-commerce ya, waduh kasihan sekali kalau kayak gitu-gitu, nggak SEO banget gitu kan, kasihan mereka jualan, mereka punya produk nggak ada yang beli kan, sedikit yang mengunjungi. Ini lebih menjelaskan kepada Google bahwa ini kita jualan tas army, jadi ada klien atau ada calon klien kita nyari di Google jual tas army, jelas subnya tas, produk ini seperti itu. Ini baru URL okay. Buat programmer, understand what I mean? Thank you. Ya, SEO tips URL-nya ini, gunakan kata kunci, keyword deskripsi dalam URL-nya, perhatikan duplikat konten bila menggunakan beberapa parameter. Jadi jangan sampai URL-nya tuh hampir mirip. Jika mungkin tempatkan konten pada subdomain yang sama untuk menjadi komunitas domain. Contoh kemudian ya, example.com garing blog. Ya inilah standar blog tapi ini bagus. Example.com garing blog. Oke. Garing. Ya. Garing. Oke, kita masuk ke robot TSP. Test ya, sebuah file dengan sebuah fungsi yang digunakan untuk membatasi akses robot mesin pencari, misalnya Google, Bing, Yahoo. Jadi begini, kadang rekan-rekan membuat website ya, website atau sistem informasi, nulisnya apa? Delete.com dari admin, itu nggak diberitahukan kepada Google. Buat Google jangan di-crawl ini yang admin, halaman admin. Nah kadang orang itu kan tulis saja delete admin gitu. Kenapa deh halaman admin yang mereka nyerang brute force? Tembus dah. Ya kan? Atau website sistem informasi. Kita inginnya cuma klien kita yang akses yang udah mengetahui alamatnya. Ya, tapi ke-crawl ke Google. Ya orang-orang ketemu deh. Kayak gitu kan. Jadi kita membatasinya bahwa tolong Google atau tolong Yahoo atau search engine jangan crawl website atau halaman ini. Jadi kita cuma memberitahukan pada search engine bahwa cuma halaman-halaman ini aja yang bisa Anda akses, yang lainnya tidak boleh. Begitu. Mengerti sampai sini? Ya. Iya kakak. Nah di sini robot kontrol sintaksnya. Kita contohnya lokasinya Google Boot user nya, display-nya no Google, sitemap-nya ini sitemap penting banget ini, ntar saya akan jelaskan
Sebenarnya ada jadi kemarin kita ada proyek tentang buat website ya. Kita ada beberapa proyek yang saya kelupaan, kita harus buat sitemap. Sitemapnya itu kalau bisa otomatis juga membuat sendiri. Sitemapnya itu pakai XML. Dan selain XML juga HTML, ngeling gitu. Nah itu yang paling penting sitemap ini. Kita memberitahukan Google bahwa kita itu kompleks deh. Nah gimana? Nanti saya jelasin. Nah ini sampai sini meta robot lokasinya, taruhnya di head, meta name robot name-nya, ya. Nah kalau lebih lanjut di robot txt atau meta HTML. Yang fungsinya mungkin sudah saya jelaskan tadi untuk membatasi halaman mana aja yang bisa diakses atau seluruh website itu nggak bisa diakses oleh Google. Website jadi basis Google. Oke, sitemap sintaks. Sitemap ini berguna sebagai informasi tentang URL yang terdapat dalam sebuah web atau blog kepada search engine. Bukan cuma search engine sih, tapi kepada klien juga ya kepada user yang menyuruh kita untuk kalau sitemapnya yang berbentuk HTML. Oh ini bahasanya tentang XML. Dengan begitu akan mempermudah search engine untuk mengetahui apa saja yang berada dalam sebuah website kita, walaupun tanpa sitemap blog kita dapat terindeks sebenarnya. Tapi itu belum semua link yang terdapat pada link kita. Maka dengan menggunakan sitemap, semua link yang ada pada web akan terindeks oleh Google. Jadi kadang website kita itu cuma beberapa aja yang terindeks. Karena Google tidak mengetahui ini saling berkaitan atau enggak sih. Seperti itu. Maka dengan sitemap ini sangat membantu. Contohnya ini Google nih atau search engine nih, dia ngasih ini, oh semua terkaitan kayak laba-laba. Oke, saya bilang dulu. Oke, action. Oh, kita masih membahas tentang XML sitemap. Nah, bentuk XML sitemap seperti ini. Oke, kita memberitahukan bahwa lokasinya ada di sini. Last modification-nya, frekuensinya, jadi pergantian website-nya itu per bulan. Prioritasnya kita 8 atau berapa, 5, 1 sampai 10. Apa itu berapa? Priority. Ya, itu bahwa itu website ini sangat penting sekali untuk ditonjolkan. Begitu. Lebih lanjutnya, ini ada di sini lokasinya setnom.xml. Ini kalau misalnya kita jadiin dikompres, karena bisa mungkin filenya itu asal 1000 yang kompres. Nah ini membantu juga nanti kita pakai ada Google Web Tools. Kita memberitahukan ke mereka bahwa ini website kami suruhan tolong di crawl. Kalau bikin sitemap ini dari website luar ada nggak? Maksudnya buat begini sebenarnya buat ini sistemnya otomatis. Jadi kita buat artikel baru otomatis ada linknya. Itu dari programmer nggak perlu ini, nggak perlu butuh website khusus. Enggak. Jadi kalau misalnya sebuah website ada user buat artikel baru, ya otomatis XML-nya kebuat lagi. Nggak yang bikin XML itu berarti dari codingnya? Dari codingnya, dari sistem. Begitu. Kalau yang dari luar ada nggak? Jadi tinggal. Saran saya jangan. Itu nggak maksudnya kita kan masalah mengakses lagi ini terus cuma satu artikel. Itu biarkan sistem yang membantu kita untuk meng-create code XML-nya. Mudah kok. Banyak contoh-contoh code-nya.
tinggal cari aja source code XML atau gimana PHP kayak gitu kan. Oke. Nah ini masih sitemap tampilan seperti ini. Sitemap itu daftar isi. Ya, bisa dikatakan sitemap itu daftar isi. Ya, jadi kalau sebuah buku tanpa daftar isi, kita harus menjelajah. Capek, bingung, ngeliling gitu. Tapi dengan ada daftar isi, kita memiliki sebuah peta. Maksudnya kita mengetahui bahwa halaman ini, halaman ini, ada ini. Seperti itu. Contohnya seperti ini. NBC, seperti itu. Yang ini HTML loh, bukan yang kayak tadi. Yang XML bukan. Untuk tampilan link gitu. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke sesi ada pertanyaan? Ya, HTML. ya ini versi HTML. Oh, tapi isinya gitu. Ya, ini versi HTML. Jadi ada XML, ada yang HTML. Ini yang HTML. Bener nggak? Ya nggak tahu kamu yang gue belum tahu teorinya. Bu. Ini XML. XML itu kan? Hah? Itu XML kan? XML, sorry. Ada yang versi HTML juga. Jadi selain XML, HTML juga ada. Jadi saling sistem yang membuat. Oke, ada pertanyaan? Belum. Oke, saya masuk ke sini. Important metadata. Ini baru berapa tahun lalu. Sejak munculnya sosial media yang ada di internet. Jadi, kenapa bisa muncul ini? Ketika orang-orang nge-share link web mereka, jadi bagaimana caranya website ini biar misalnya kalau di Facebook kita share link artikel, nanti akan muncul deskripsinya, muncul fotonya, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu. Dan juga ini sekarang dipakai oleh Google. Jadi lebih membantu juga. Oke, mereka merubah. Oke, kita akan membahas tentang Facebook Grade, Open Grade. Kira udah gini udah. Nah ini. Kira sampai mana? Kira. Oke, sekarang gimana? Ini ini Facebook Open Grade. Facebook Open Grade. Ini penting banget. Jadi kalau kemarin itu cuma meta titel aja udah kayak gitu kan. Yang sekarang ada penambahan. Meta propertinya Open Grade, titelnya apa? Kayaknya udah ada. Ini. Kenapa penting sekali? Jadi kalau Anda men-share URL dari website Anda ke Facebook, itu jelas bahwa ini titelnya yang ini ya, jangan yang lain. Deskripsinya seperti ini, kontennya, URL-nya yang kita akan berikan, gitu kan? Image-nya, jadi nanti akan tahu dengan gambarnya gitu, bisa logo, ya. Site name-nya, nah ini, FB admin-nya, your first page, user ID, nah website apa namanya? Page-nya, fans page atau account. Nah, mereka bisa follow. Admin itu seperti itu ya. Jadi yang nge-create siapa gitu maksudnya? Bukan. Oh, Facebook page. Fans page-nya sekarang itu fans page itu penting sekali sama Facebook itu. Dengerin tuh. Semakin banyaknya orang yang like kan semakin keren gitu loh. Jadi kita yang tahu bahwa ini website saya. Sekarang kan ada rating juga. Jadi sekali ngasih link itu banyak yang kita berikan kepada orang. Nah mereka kan suka rela bantuin kita. Mungkin wah ini bagus nih berita.com ya, bagus banget beritanya. Ya. Itu
batu bala misalnya ada gambarnya gitu. Jadi menarik perhatian orang juga, dan semakin banyak orang yang mengakses web kita dari sosial media, Google juga atau search engine juga percaya bahwa ini kredibilitas, maksudnya asli gitu. Banyak orang yang masuk ke situ ke sosial media. More information. ogp.me. Oke, gimana? Jadi atau developer Facebook Ghost Open Graph. Oke. Sampai sini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Artikelnya apa? Ini gimana? Dan bisa kita nge-live juga kadang gitu ya di sebuah website tentang apa, website ini tentang apa, news, book, jualan buku, apa gimana? Ini private ini. Di hide. Dia lagi buat testing. Oke, itu Facebook. Nah, Facebook. Yang Twitter gimana? Oh, yang Twitter gimana? Twitter card namanya. Twitter card, ya. Twitter card, kontennya, URL-nya, tapi sama seperti tadi. Description-nya, image-nya apa yang kita akan tampilkan di Twitter. Mereka punya sendiri, aturan-aturan sendiri punya. Begitu. Kemudian itu nambah ini. Iya, betul sekali. Berarti meta Nah, tadi. for information, that's twitter.com.card. Bener nggak ya bahasa Inggrisnya tadi? Seperti ini. Jadi direkam ini. Ya? Nanti hasilnya akan seperti ini. Anda tinggal pilih mau yang kayak begini atau yang seperti ini. Lengkap. Dengan cardnya itu, tinggal Anda minum aja kayak gimana. Maksudnya begini, agar tidak sepapa. Super sekali. Seperti ini enggak ya? Versi mobile webnya seperti ini, versi webnya seperti ini. Itu Twitter, tadi Facebook, terus apa lagi? Google Plus. Oke, Plus. Itu seperti ini. Itemnya drop atau enggak? Item property-nya apa? Item property-nya apa? Name-nya, description-nya, image-nya, apa yang kita akan tampilkan di Google Plus. For information, schema.org. Sebenarnya yang bagus itu yang ini schema.org, tapi .facebook juga bagus. Nah, jadi untuk schema.org ini bahkan kita bisa memberitahukan ke Google bahwa apa ya? Sebentar kan saya demokan. Untuk Google ini, untuk schema.org. Saya sudah tulis di sini. Hebat sekali ya schema.org. Nanti tampilannya seperti ini. Item pro. Oke. Gaya kalau kita ini yang saya tadi sosial media. Nah, ini saya akan membahas tentang skema.org. Yang skema itu bisa juga sih di OB, tapi ini skema lebih lengkap sekali. Ceng ini, silahkan dibayangkan. Kalau eBay seperti ini, kalau IMDb seperti ini, movie-nya, event seperti ini, tiket seperti ini. Coba, mengerti nggak maksudnya? Ini pencarian di Google loh, pencarian di Google. Berarti diatur dulu. Nah, jadi action. Nah, untuk eBay, contoh. Oh, saya susah masuk. Masuk YouTube ini. Saya aktif ini.
udah tunjuk aja. Hah? Laser. Hah? Kalau bukannya di mouse ada ya, pakai mouse gitu ada. Nah, Oh, sorry rekan-rekan. Itu laser keren. Di skema ini kita bisa memberitahukan bahwa dia rating sebuah produk itu ada 4, atau rating dari review dari pengunjung itu ada 3 atau cuma 1 rating. Bisa memberitahukan. Terus from 51 orang user dengan harga barang ini, contoh barang Logitech Revelo itu harganya segini dari segini. Segini dari segini. Dari 1.000 sampai 10.000 kan namanya eBay. Oh, eBay iya, kan iya. lelang gitu. Terus deskripsinya ini. Nah, seperti ini. Dia jelasin. Mengerti maksud saya? Jadi di Google, website kita memberitahukan ke Google. Google, ini website kami ini sudah di rating oleh 51 orang dengan 4 bintang. Keren loh. Ayo coba gitu. Terus harganya produk ini dari 1.000 sampai 10.000. Ya, ayo beli. Kayak gitu contoh. Terus ada deskripsinya. Itu untuk jualan. Terus bagaimana kalau IMDb? Seperti ini. Nah, misalnya filmnya The Raid 2, wow, sampai 5. Ratingnya 9,6 dari 10. Usernya yang nge-like, yang vote berapa? Segitu. Kita kasih tahu Google, website kami bintangnya segini, dari segini, vote orangnya segini, deskripsinya segini, dan pemainnya yang ini. Dominic West, John Doman, Albert Live, seperti itu. Ngasih tahu. Oh ini pemainnya, face-nya apa? Castingnya, startnya. Kemudian ini movie sama dengan tadi. Directed by Steven Spielberg, starting. Kemudian event juga sama. Nih, setahu nih judul Wellington Highlands acara basketball lah, tiket. Terus terjual berapa? Beli di mana? Dari sini nah ini ada alatnya, ada dualnya. Kasih tahu. Nah itu kita harus memberitahukan Google, membantu Google mendefinisikan website kita. Contohnya ini. Div-nya, conference, learning, deskripsinya. Jadi ini standar yang di atas sini. Ini yang di atas sini standarnya. Tapi bagaimana sih dengan yang sebenarnya kalau yang sekarang ini, yang ini yang baru. Sampai bener ya berarti. Nah ini, scope-nya, skema ini kita memberitahukan bahwa website ini adalah event. Ya? Kemudian namanya adalah serial conference. Deskripsinya ini, event date-nya, start. Nah ini, May. Itu cuman item prop doang, berarti cuman di Google Plus, di Google doang, Bang? Ya di Google doang mungkin atau di mana. Kalau semakin banyak yang main, semakin banyak juga orang yang menggunakan. Jadi nanti ada perpaduan antara Facebook dan skema. Ya, maksudnya cuman item prop doang kan. Tadi item prop kan cuman Google. Ya. Nah, kalau Facebook bisa nggak? Tambahin, nggak apa-apa. Juga gitu. Oh, kalau di Google nggak begini. Di Google cuma di head aja. Gitu. Item prop. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ini yang ngerjain siapa? Web designer? Atau ada tim khusus untuk ngasih SEO? Ya, web. Front end, maksudnya front end develop. Begini. Jadi web designer itu sudah mendefinisikan kalau ini kode HTML-nya seperti ini.
nanti dari programmer itu ngasih jelasin juga untuk ID-nya ini isinya kayak gini. Cuma sekarang nggak terlalu ini kok. Cuma buat satu page-nya aja nanti kan Nggak terlalu ini. gimana itu? Harus lebih berkarakter. Kamu tuh jangan menciptakan sebuah website yang dimana website itu cuma disukai oleh yang tapi dan disukai sama Google. Gimana gitu? Kamu tuh nggak bisa main gender kamu ya? Bisa dicari. Rasis berarti ya, masih rasis. Boleh nanya ya? Tidak boleh. Dia moderator nggak boleh nanya. Tidak boleh. Saya Kalau website yang baik itu apakah harus mengimplementasikan ketiga tadi? enggak, cuma skema aja sama Facebook juga boleh atau perpaduan itu nanti ada contohnya. Oh, gitu. Ada contohnya, tapi tidak terlalu seribet yang mungkin bilang ini aduh ribet enggak. Ya udah beresin dulu ntar nanya. Semua tiga itu bisa digabungin, tapi tidak sekompleks yang kita pikirkan. Ada kodenya nggak terlalu ini. Sorry. Nanti ya. Nanti rahasia. Saya direkam. Next. Oke. Tambah terkenal. Apaan sih? Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya mengucapkan banyak. Udah? Sip, ya. Udah next lagi enggak loh? Ada sih. Itu alamat saya. Oh, halaman lagi. Sedikit demo. Sedikit demo. Itu dari saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau Demo dong. kalau ada apa-apa silakan hubungi saya di sini. Ya. Oke. Mahal banget ya. Mungkin itu dari saya, penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan dapat diimplementasikan untuk proyek-proyek kita berikutnya dan klien kita semakin mencintai kita dan semakin banyak proyek untuk programmer. Biar dan semakin stres karena satu proyek bisa sampai 5 satu orang bisa 5 proyek. Keren banget itu. All in one. Ya. Apa namanya? Demonya dong. Demo apa? Nggak, ini kan for your information and all ya sih kan. Untuk sama nanti kan kalau project Gajah Mada itu sukses gitu ya. Itu kan dia minta dibuatin 3 website sejenis. 3 website sejenis tuh. Nah, itu bisa tuh kita terapin ini. Terapin materimu ini kan. Walaupun sebenarnya sudah tapi kan Dimaksimalkan lagi. Ya, beberapa ada yang sudah, beberapa ada yang belum gitu kan. Bisa. Cuma nanti tadi minta bantuan Mas Ian kali ya. Ini sudah oke apa belum? Ini ada kayak semacam aplikasi buat testing. Dan saya ini apa ini sudah saya udah baru. Ada nggak? Oh ada. Oh mau demo. Ini sedekam ya? Iya. Saya cari sendiri. Dikat dulu. Jangan dulu. Haus. Langsung aja. Ntar gampang. Nah, ayo kamu ketahuan kan. 4 giga. Udah 4 giga. 4 mega 4 giga. video. Apaan itu? Berapa jam? 1 jam kurang Belum nyampe 1 seperempat. jam malah itu sih. 43 menit. 43 menit. 45 menitan. Cukup lah ya. Ini dia si Jali. Oke. Oh itu. Ini dia namanya Webmaster Tools. Jadi kita bisa mengetik contohnya example application atau event atau apa terserah mau. Websitemu coba. Nah, maksudnya coba di sini dulu. Oke, Yang mana? website itu news berarti news ya. News mana news? Kalau nggak ada review lah kalau nggak ada. Musik. Review. Oke, seperti ini.
Nah ini bisa kita lihat di sini di websitenya ini. Oh, berarti kita ngikutin standarnya ini gitu ya. Oke. HTML itu Apa? HTML itu tab HTML. Ini. Oh. Nah ini. Wah, metanya rame benar itu. Nah itu. Keren kan? Gitu. Males gila aku. Web designer. You can do that all in one. Bisa tapi ngalasin ya. Oke. Nah Kamu ini. mau dicintai siapa gitu kan? Terus kita apa namanya lagi? Produk. Produk. Gitu kan? Hidup ya. Contohnya, ada ratingnya, ada produknya di mana gitu, ini kayak gimana gitu. Oke? Lah kalau news tadi kok nggak ada ya? News biasa aja. News ya itu mungkin cuma hanya apa? Kelupaan. Coba websitemu yang Hah? tentang berita. Enggak, saya enggak terlalu ini sih. Ya, coba aja. Coba aja, Mas. Coba dulu. Atau websitenya Tilab. Oh, kalau kurangin lah. Ya kayak gini aja. It's not working for this web page. Karena enggak ada penjelasannya, enggak terlalu. Coba Tilab apa? Atau ada nilainya nggak ya ini bahwa halaman itu sudah bagus atau enggak? Ada sebanyak-banyak website sebenarnya. Tilab itu apa? Hah? Berat. TLAB. Nih. Dan ternyata Tilab. Besar. Kayak gitu. Coba kembali. Hah? Boleh. Bawah. Kan ada scroll. Ini ada ininya. Kita belum dimasukin Google ini ya? Belum, Mas. Bukannya udah kamu kemarin Google Analytics? Kemarin udah ada. Nah seperti itu. Jadi membuat sesuatu itu harus berseni dan berkelas. Berseni dan berkelas. Sebenarnya masih banyak sebenarnya, banyak. Tapi itu rahasia karena saya juga belum tahu sebenarnya. Nah ini sampai ini saja. Oke, ini saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. See you next time. Hasta la vista. Adios. Sayonara. Mari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.